Aruna, selamat datang kembali di Aruna 9 Podcast bersama saya Gracia yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya membahas kelanjutan dari obrolan inspiratif kita seputar program studi Teknik Elektro Universitas Esa Unggul. Nah, di episode kedua kali ini kita akan lanjut ngobrolin di bagian yang gak kalah menarik. Pastinya ditunggu-tunggu banget sih. Nah, yaitu kurikulum dan profil lulusan dari Teknik Elektro Universitas Esa Unggul. Apa aja sih yang dipelajari dan lulusannya nanti jadi apa? Nah, untuk membahas semuanya, kita kembali mendatangkan narasumber spesial kita yang sudah bersama kita di episode sebelumnya, yaitu Associate Professor Bapak Dr. Insinyur Paulinari MT MPM IPU SN Engineering ACPE, selaku ketua pendiri dari program studi Teknik Elektro itu sendiri, dan dosen serta praktisi dari konsultan Electrical Project Management. Iya, halo Pak Paulinari. Halo Grace, ketemu lagi kita Grace. Selamat datang kembali di Aruna 9 Podcast. Ya, Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, baik Sobat Aruna, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja pembicaraan kita lebih dalam seperti apa kurikulum dan profil lulusan dari program studi Teknik Elektro Universitas Esa Unggul. Nah, jadi saya langsung mulai aja nih pertanyaannya Pak ya. Nah, program studi elektro sendiri itu, Teknik Elektro itu dirancang dalam 144 SKS selama 8 semester. Nah, yang menarik nih Pak, dia kan masing-masing punya 3 bidang peminatan. Nah, boleh dijelaskan Pak keunikan dari masing-masing bidang konsentrasi peminatan Teknik Elektro? Baik, makasih Grace. Halo pemirsa Aruna 9 ya, ketemu lagi hari ini podcast yang kedua. Ini yang berjudul kurikulum dan profil lulusan ya. Memang benar yang disampaikan Grace tadi, kita ada 144 SKS ya, insya Allah akan diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Jadi khusus semester 8 nanti skripsi, ya. Jadi sebenarnya kuliahnya di 7 semester Grace ya. Jadi semester 1 sampai semester 4 nanti semua sama ini, tidak ada pembagian jurusan. Jadi kita ketahui bahwa memang kita dibagi 3 ya. Pertama konsentrasinya arus kuat atau teknik tenaga listrik. Yang kedua arus lemah atau elektronika, dan yang ketiga adalah teknik biomedis. Nah, masing-masing ini di semester 1 sampai semester 4 atau 2 tahun ini sama. Mahasiswa akan bergabung tuh. Mereka dia misalnya ada 3 kelas, satu kelas misalnya 30 orang, ya 90 itu bergabung tuh. Satu angkatan ya, 90 orang, 30 30 30. Nanti di semester 1 sama mata kuliahnya umum MKDU namanya, semester 2 sama, 3 sudah mulai masuk ke praktikum tapi yang sifatnya sama, dasar tenaga listrik seperti itu ya, basic elektronika itu semua sama dapat semester 3, semester 4. Nah, nanti semester 5 baru dia masuk penjurusan. Yang minatnya dia harus kuat atau konsentrasi teknik tenaga listrik, dia masuk ke jalur kelompok A, kelompok arus kuat. Nanti ada yang kelompok B, kelompok arus lemah atau elektronika. Nanti smart system energi, elektrifikasi dan lain-lain. Nanti kelompok C dia masuk kelompok yang teknik biomedis. Nah, itu membahas khusus mengenai elektrikal peralatan-peralatan medis. Kan kita ketahui Esa Unggul memiliki kesehatan masyarakat dan fisioterapi yang sangat baik ya, Grace ya. Jadi banget, ini sangat mendukung sekali, sehingga yang kelompok C nanti akan bicarakan tentang elektrikal peralatan medis ya. Nah, ini nanti ada di semester 5, 6, dan 7. Jadi 3 semester berikutnya mereka akan pisah berdasarkan peminatan. Nah, nanti setelah selesai, semester 8 dia ketemu lagi untuk membuat skripsi ya, skripsi bersama gitu sesuai dengan kebidangan ilmu para pembimbing yang diberikan sesuai dengan topiknya gitu. Itu kurang lebih ya, masing-masing konsentrasi sesuai dengan yang ditawarkan guys ya. Iya. Itu guys. Selanjutnya nih Pak, yang saya ketahui ini kan kurikulumnya tuh berbasis spiral project based learning ya Pak, bener ya Pak? Yaitu di mana mahasiswa tuh merasakan terlibat langsung dalam proyek nyata di setiap semesternya, benar kan ya Pak? Bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana proyeknya lebih dalam, bagaimana dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah Pak? Ya, Grace, benar sekali. Ini adalah fundamentalnya ya pada saat kita mendirikan prodi teknik elektro. Itu baik LLDikti maupun Dikti pasti menanyakan itu, Grace ya. Jadi fundamental dari capaian pembelajaran itu kita mengacu kepada Permen Ristek nomor 53. Ya, nah itu nomor Ristek nomor 3 itu mengacu dengan sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi ada CPL-nya. Capaian pembelajarannya adalah kalau sikap itu ada 10 item yang kita nilai. Kalau aspek keterampilan ada 9 item. Kalau aspek pengetahuan ada 4 item dan ada lagi tambah keterampilan khusus ada 5 item. Sehingga dengan penilaian tersebut CPLK itu diharapkan CPMK-nya juga tercapai terhadap unsur tersebut. Karena memang ya penilaian terhadap penilaian mahasiswa itu kan tidak aja hanya knowledge ya, tapi juga skill ya. Ya sama kayak kompetensi lah. Kompetensi itu ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Maka sikap. Ya. Jadi keempat ini kita ramu menjadi capaian pembelajaran dalam bentuk mengacu Permen Ristek nomor 53. Jadi terpenuhi, dari sisi akademiknya terpenuhi, dari sisi prakteknya kita udah bekerja sama dengan beberapa industri. Nanti kita akan kembangkan mahasiswa itu ke dunia praktek gitu ya. Itu guys, kurang lebih. Oke, siap, mantap. Nah, selanjutnya nih, dalam kurikulumnya itu juga ada integrasi sertifikat ya Pak. Sertifikat apa saja sih yang wajib dimiliki oleh mahasiswa teknik elektro ini Pak? Ya, betul. Tadi saya sudah agak menyinggung sedikit ya mengenai sertifikasi kompetensi ya. Jadi untuk menyatakan mahasiswa itu kompeten untuk terjun ke dunia kerja, gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya kalau mahasiswa kuliah itu kan apa tujuannya? Lulus mau kerja kan? Atau mau jadi pengusaha, ya, atau mau jadi konsultan seperti saya gitu ya, atau mau jadi dosen, ya seperti saya juga gitu ya. Jadi artinya ada 3 unsur kompeten yang harus mereka sanding, tidak hanya kuliah. Kuliah itu hanya membentuk pengetahuan atau knowledge. Ya, knowledge oke. Ya. Nah, yang penting adalah skill yang kedua. Jadi kalau di segitiga kompeten itu namanya KSA, guys. KSA. K-nya adalah knowledge, S-nya adalah skill, A-nya adalah attitude, sikap atau perilaku. Jadi knowledge-nya udah sangat lengkap. Esa Unggul akan memberikan pelayanan pendidikan selama 8 semester itu dari knowledge. Ya, dosen kita, dosen teoritis, dosen praktisi yang sangat mumpuni di bidangnya. Ya. Nah, itu yang kedua adalah skill. Nah, ini dia, skill itu adalah keterampilan. Keterampilan ini mahasiswa tidak hanya diajar oleh dosen teoritis, tapi juga diajar oleh dosen praktisi. Nah, kelebihan lain kita, Esa Unggul ini, nanti mahasiswa dari semester akhir nanti sebelum dia skripsi, kita akan menjembatani dia melakukan uji sertifikasi kompetensi GRIS. Itu yang tidak semua kampus ada. Itu. Jadi mereka akan lulus akan diuji dengan sertifikasi kompetensi, di mana kami sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi yang akan mengeluarkan sertifikat. Di Dikti juga mensyaratkan bahwa lulus mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi juga dia harus memiliki namanya SKPI. Nah, SKPI kami sangat luar biasa di kita sini ya. Kita yang mengeluarkan nanti ada 2 komponen, bisa jadi pertama dari Kementerian SDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan, yang kedua melalui BNSP, Badan Sertifikasi ya Nasional. Nah, jadi mereka akan diuji sertifikasi kompetensinya. Nah, di mana pada saat mereka lulus, tidak hanya mereka menerima ijazah, mereka juga menerima namanya sertifikat kompetensi. Di mana kita tahu bahwa untuk masuk ke dunia kerja, khususnya bidang ketenagalistrikan, ya itu wajib karyawan atau calon karyawan itu atau lulusan itu memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, dengan berkuliah di teknik elektro Esa Unggul, dia langsung lulus mendapat ijazah dan mendapat sertifikasi kompetensi yang siap masuk ke dunia kerja, Gris. Wah, luar biasa kan? Bagaimana tertariknya orang pada masuk ke teknik elektro Esa Unggul. Iya, luar biasa banget ya Pak, langsung dipersiapkan untuk siap kerja dengan sertifikasi kompetensi. Nah, kalau bicara tentang profil lulusan nih Pak, nah soft skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik elektro selain kemampuan teknisnya Pak? Nah itu, ini juga menarik nih. Ini hal yang jarang digunakan ya, jarang digunakan oleh orang. Orang taunya udah tahu knowledge-nya, udah tahu teknisnya, dia merasa sudah hebat ya. Padahal ini tadi segitiga, attitude atau sikap dan perilaku. Nah, disinilah kita akan membekali mahasiswa itu dengan tidak hanya sertifikasi kompetensi, tapi juga sertifikasi atau sertifikat soft skill. Jadi mahasiswa nanti akan diberikan pengetahuan dari bentuk soft skill. Apa itu soft skill? Mulai dari sikap, perilaku,
terus interpersonal skill, komunikasi skill, apalagi misalnya leadership skill. Nah, yang ini kita akan memberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa sudah dia memiliki pengetahuan akademis, dia memiliki pengetahuan teknis, tapi dia juga memiliki pengetahuan soft skill yang jarang ada di kampus lain loh. Hanya Esa Unggul yang menerapkan. Itu guys, kalau begitu. Oke. Nah, nih Pak, yang terakhir nih Pak. Setelah mahasiswa program studi teknik elektro lulus nih Pak, kira-kira jenis peran atau bidang pekerjaan apa sih Pak yang dapat ditempuh oleh mahasiswa Esa Unggul ini, program studi ini? Ini semua orang pasti nanya ya. Lulus mau apa tadi saya sampaikan ya. Jadi kami udah siapkan nih profil lulusan program studi teknik elektro Esa Unggul. Pertama kita susun 4 ya. Pertama level supervisor, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah periset, dan yang keempat adalah entrepreneur. Jadi profil supervisor itu artinya dia menjadi engineer. Dia bisa menjadi sales engineer, application engineer, atau maintenance engineer, atau perencanaan, dan dia ada di electrical project engineer, atau di lingkungan, di ramah lingkungan dan manufacturing ya. Nah itu engineer. Yang kedua profesional. Nah dia bisa jadi konsultan, spesialis bidangnya, ahli di bidang energi atau ramah lingkungan, dan ahli di bidang manufacturing gitu ya. Dan yang ketiga adalah periset. Nah mungkin dia mau lanjutkan S2, dia mau jadi dosen gitu ya, atau asisten dosen, atau dia mengembangkan teknologi-teknologi energi baru terbarukan ya. Dan terakhir ada entrepreneur, mungkin dia mendirikan satu perusahaan di bidang elektrikal. Ya kita tahu kan ada instalator PLN, ada subkon di dunia tenaga listrikan. Nah, mungkin dia memiliki ke sana. Jadi yang pasti alumni teknik elektro pasti akan menyebar ke 4 profil lulusan tersebut. Gitu guys. Terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya pada podcast kedua kali ini. Wah seru banget ya Sobat Aruna. Kita udah ngulik banget Bang bagaimana kurikulum teknik elektro dirancang untuk mencetak jurusan yang siap kerja, inovatif dan adaptif lewat proyek-proyek nyata, sertifikasi industri, dan capaian pembelajaran yang terstruktur. Nah terima kasih sudah mendengarkan episode kedua kali ini. Jangan lewatkan episode selanjutnya karena kita bakal bahas yang seru lagi, kolaborasi industri dan peluang mahasiswa ke depannya. See you, bye-bye. Bye-bye.